Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Di sini perkenalkan nama gua Reza dan gua akan cerita beberapa hal yang pernah gua alami sebelumnya. Ya, gua bakalan ngebahas pelit. Mungkin ada beberapa teman kita yang mengatakan bahwa kita itu pelit. Cuman ya harusnya mereka tidak perlu mengatakan seperti itu. Karena itu akan membuat kita sakit hati. Begitupun kita, ketika kita mengatakan pelit sama teman-teman kita, mereka juga akan sakit hati. Nah, ketika kalian meminta bantuan sama teman kalian dan kalian tidak ditolongin sama mereka, lebih baik kalian cari orang lain. Jangan marah kalau kalian tidak diberikan bantuan sama mereka. Begitupun mereka, ketika mereka meminta bantuan sama kalian dan kalian gak bisa membantu mereka, sebaiknya kalian tolak dengan cara yang sopan. Begitu. Biasanya sih orang-orang yang dikatain pelit itu orang yang punya, tapi dia gak mau ngasih. Tapi bagaimana dengan orang yang gak punya, tapi ketika diminta, dia gak ngasih terus dikatain pelit? Gimana itu? Kalau menurutku gini, ketika kita nggak punya barang dan kita dikatain pelit, ya kita harus sabar aja sih. Mau kayak gimana? Kalau kita lawan, nanti jadi ribut kan. Nah, lebih baik kita diam aja. Terus ketika kita membantu seseorang, ketika kita membantu seseorang, sebaiknya kita jangan pernah berharap orang yang kita tolongin itu akan nolongin kita. Ibarat kata imbas lah, dapat imbas gitu, timbal balik. Jangan kita berpikir seperti itu. Contoh, si A nolongin si B, si A berharap si B bakalan nolongin si A, dan ketika si A butuh pertolongan si B dan si B nggak bisa, maka si A akan kecewa. Dan itu sangat-sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Sama saja ketika kita sudah menolong seseorang, kita mengharapkan sesuatu sama dia. Itu yang membuat hati kita kecewa ketika membantunya. Banyak orang-orang yang baik. Pada awalnya manusia ini diciptakan dengan keadaan hati yang baik. Ternyata yang bikin hati mereka tidak mau menolong lagi ya orang-orang tolol seperti ini gitu loh. Ketika ditolong nggak tahu diri gitu. Ya, nggak tahu diri maksudnya gini. Ketika ditolongin mereka senang. Ketika kita yang minta tolong mereka hilang. Dan orang-orang yang kayak gini, orang-orang yang udah nolongin terus dia nggak ditolongin balik, biasanya orang-orang yang punya pemikiran yang pendek. Kenapa? Nggak dia doang kok yang bisa nolongin lo gitu loh. Jadi ketika orang itu nggak ditolong, dia bakalan cap bahwa kita lebih baik nolongin orang-orang yang terdekat aja deh gitu. Dia nggak mau nolongin orang-orang lain yang nggak kenal, dan itu sangat-sangat salah, bos. Itu orang-orang yang memiliki pemikiran pendek. Kalau bisa ketika lu nolongin seseorang, lebih baik ketika itu juga lu lupain. Ketika lu jadi A dan temen lu si B minta bantuan sama si A, terus si A udah nolongin si B. Nah, lebih baik lu yang jadi A itu langsung lu lupain. Kenapa? Khawatirnya nanti ke depannya lu bakalan minta tolong sama dia nggak bisa dan lu bakalan kecewa. Lebih baik lu lupain aja, begitu. Nah, buat kalian yang selalu saja minta tolong sama orang lain tapi nggak pernah dapet, coba kalian tuh pikir dulu sebelum kalian minta tolong sama orang lain. Ya, kalian udah nolongin apa ke orang lain? Kalian udah sebaik apa sama orang lain? Jadi sebelum kalian ditolong sama orang lain, tolonglah orang lain terlebih dahulu.
begitu. Jangan kucuk-kucuk bilang gak ada satupun orang yang mau nolongin gua. So, ini adalah perkataan orang-orang yang bodoh. Perkataan orang-orang yang gak tahu diri. Lu minta tolong sama orang lain, sedangkan lu gak pernah nolongin orang lain. So, where your brain? Terkadang kita ini meminta sesuatu sama orang lain, tapi kita gak pernah memberikan sesuatu itu sama orang lain. So, ini adalah sebuah kejadian yang sering gue temuin sama teman-teman gue. Mereka minta tolong terus sama gue, tapi gue gak pernah ditolongin sama dia ketika gue minta bantuan. Tapi gue membantunya dengan ikhlas dong. Kita gak boleh gitu kan, mentang-mentang dia gak pernah bantuin gue, gak akan bantuin dia. Ya tetap gue bantuin, tapi dengan kadar yang gak terlalu bantu banget sih. Ya sekedarnya aja sebagai orang yang gue kenal. Buat kesono-sononya, kalau ya dia nggak berubah gitu untuk menjadi orang yang dermawan atau orang-orang yang bersyukur, ya untuk apa gitu kita deketin lagi. Lebih baik kita tinggalin. Biasanya orang-orang yang kayak gini bakalan ngerugiin kita yang baik. Gini ya, gue mau cerita aja. Jadi gini, banyak orang-orang yang baik tapi sering disepelein. Mentang-mentang dia baik, kita manfaatin dia terus. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang salah. Tahu gak kenapa orang-orang sekarang udah gak makin baik? Karena mereka selalu dimanfaatkan. Maka dari itu gue cuma bilang sama kalian, kalau ada teman kalian yang baik, balaslah dengan kebaikan juga. Jangan nungguin dia buat balas kebaikan lu. Pokoknya itu semua ada di hak kalian. Gue cuma ngasih tahu apa yang gue alamin aja, dan kedepannya semoga aja teman-teman gue bisa ngerti gitu. Kalau mau dibaikin ya baik dulu sama orang lain. Kalau mau pelit sama orang lain, tolaklah dengan cara yang sopan. Gitu. Oke, terima kasih kalian sudah menonton. Sampai jumpa.